Ini, sip. Nah, di sini di bab 1 itu kita akan bicara terkait medan listrik dan hukum Gauss. Mungkin di kehidupan sehari-hari ataupun di penjelasannya Pak Nasori dulu, medan listrik apa, hukum Gauss itu apa, sudah ya, sudah dijelasin ya. Nah, di sini nggak mau nih. Nah, di mana di bab 1 ini yang pertama, di subbab pertama itu kita bicara terkait muatan listrik dan hukum Coulomb. Di mana untuk muatan listrik itu ada dua ya, ada positif dan negatif. Kalau dia sejenis, dia akan tolak menolak, dan jika tidak sejenis, maka dia akan tarik menarik. Nah, ini muatan listrik itu kan ada yang elektron, ada proton dan neutron ya. Untuk masanya sama besar besar muatannya ya. Itu seperti di layar ini. Bisa kalian lihat. Nah, muatan listrik itu muncul ketika dua buah benda yang non-logam digosokkan satu sama lainnya. Jadi bukan hanya dua buah benda ya, dua atau lebih benda yang digosokkan sama lain. Di SMA ataupun SMP mungkin kalian sudah menemukan kejadian muatan listrik, tapi kalian itu tidak peka. Contohnya itu, semisal kalau rambut kalian sama penggaris digosok-gosokkan, kan nanti rambut kalian tuh mendekat dengan penggaris. Nah, itu disebut kejadian muatan listrik yang terjadi di penggaris dan juga rambut kalian. Nah, itu salah satu contoh cuplikan ya, terjadinya muatan listrik atau yang mengalir itu namanya listrik statis, di mana tadi si balonnya ini digosokkan ke kain ya. Setelah digosokkan, dia didekatkan dengan kertas-kertas ini, kertas-kertas kecil, nanti kertas-kertasnya itu akan keikut atau nempel ke si balon. Nah, berdasarkan jenis materialnya itu ada dua ya, ada yang biasa kita sebut dengan konduktor, ada juga isolator. Nah, ini secara dasar aja ya. Nah, kalau kalian mau lihat material yang lain itu banyak, ada superkonduktor, ada semi metal, ada semikonduktor. Jadi nanti mungkin kalian akan belajar terkait material yang jauh banyak macamnya. Nanti kalian bisa cek-cek juga jurnal-jurnal yang terkait. Nah, di mana untuk bab 1 ini kalian tidak akan melupakan namanya salah satu hukum. Hukumnya hukum Coulomb, karena yang menemukan itu Pak Coulomb di tahun 1785 ya ini. Nah, di mana hukum Coulomb ini menjelaskan peristiwa tarik-menarik maupun tolak-menolak antara benda-benda yang bermuatan dan mengkuantisasi besarnya gaya elektrostatik, atau biasa disimbolkan dengan huruf F besar. Nah, huruf F itu kan, kalau rumusan F itu, nah ini, F itu kan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, K itu merupakan konstanta, Q1 itu muatan, Q2 juga muatan, R-nya itu merupakan kuadrat jarak. Nah, kenapa Mbak ini dimutlakkan? Karena nanti positif maupun negatif di Q-nya itu tidak berpengaruh. Makanya itu dimutlakkan. Nah, ini. Kalau kalian menggunakan K-nya itu diganti dengan 1/4 pi epsilon 0, boleh dengan epsilon 0 itu merupakan permitivitas ruang hampa,
8,85 kali 10 pangkat min 12. Aku next aja ya. Nah, ini di gaya listrik itu kita akan menemukan nih salah satu soal itu terkait hukum Newton 3 atau hukum aksi reaksi ya. Nilai F12 itu sama dengan F21. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal. Kalau semisal ada 3 buah muatan, Q1, Q2, dan Q3, hitunglah gaya listrik total pada muatan Q3 akibat muatan dari Q1 dan Q3. Oh iya, aku lupa. Ini belum di-record ya. Sebentar. Astagfirullah, lupa. Recording in progress. Nah, itulah gaya listrik ya. Gaya listrik kan tadi rumusannya F kaki Q per R kuadrat nih. Nah, kalau yang ditanyakan itu gaya listrik di Q3, maka nanti F-nya ada 2. Ada F yang dipengaruhi oleh Q2 sama F yang dipengaruhi oleh Q1. Nah, untuk cara penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini udah ada langkah-langkahnya, kalian bisa cek lagi nanti di PPT-nya. Nah, itu juga ada arahnya. Jadi nanti kan dipengaruhi oleh 2 nih, Q1 sama Q2. Nah, untuk Q3 ini positif, Q2-nya positif. Kalau sama jenis, maka dia akan tolak-menolak. Nah, makanya nih, gaya panahnya tuh ke atas, bukan ke bawah. Nah, terus Q3 sama Q1 karena itu tidak sejenis, maka tarik-menarik. Jadi panahnya ke sini, ke Q1. Nah, dari F31 sama F32 baru kita jumlahkan. Karena ini merupakan penjumlahan vektor, berarti pengerjaannya juga menggunakan pengerjaan vektor. Nah, ini cara mengerjakannya. Next aja ya. Nah, di sini juga ada pertanyaan nih. Pernyataan manakah yang benar? Ketika Q1, mana Q1? Ya, sebuah bola bermuatan Q1 diletakkan pada permukaan horizontal seperti gambar. Ketika bola bermuatan Q2 didekatkan, posisi kesetimbangan dicapai pada jarak D12 di atas Q1. Ketika Q1 ini kita gantikan dengan muatan Q3 dan Q2 mencapai keadaan setimbang di sini pada jarak D23 yang tentunya lebih pendek dari D12. Pernyataan manakah yang benar? Ada yang mau menjawab? Ya, Nur Ari, silakan. Izin menjawab, Mbak. Jawabannya A, muatan Q3 sejenis dengan muatan Q1. Kenapa? Kenapa jawabannya yang A? Kok nggak yang B sama yang C? Karena itu kan kayak tinggal mengganti aja gitu loh, Mbak. Gitu. Tinggal mengganti aja. Oke. Itu kan Q1 itu kan diganti sama muatan Q3. Kalau muatan Q1 sama Q3 itu beda, berarti itu kan Q2-nya, hasil Q2-nya itu juga beda gitu, Mbak. Oh. Ini kan sama. Ada lagi selain Nur Ari? Ada 2 partisipan yang raisen. Ntar aku lihat. Diah Maha Kertasari. Ya Mbak, jawabannya tetap A. Karena di situ kan Q1-nya diganti dengan Q3. Sedangkan Q2-nya itu tidak mendekat. Artinya Q1 dan Q3 itu sama atau sejenis. Karena Q2-nya di yang sebelah kiri itu masih tolak-menolak atau dalam jarak yang jauh. Dan di yang kanan masih tetap meskipun dalam jarak yang lebih dekat, tapi tetap terjadi tolak-menolak, tidak tarik-menarik hingga dekat sekali gitu, Pak. Oke, satu lagi. Apa? Oke, sama ya.
A. Iya. Yamaha juga A, Nur Ari juga A. Ada satu lagi mungkin yang ingin berpendapat, mau C, mau B, silakan. Atau setuju dengan A? Gak ada nih. Oke, kita lanjut. Lihat apa jawabannya. Jawabannya adalah, ya benar. Jadi muatan Q3 itu sejenis dengan muatan Q1. Benar, buat Nur Ari sama Yamaha. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada banyak soal, nanti kalian bisa cek ya. Nah, selanjutnya medan listrik. Di bab 1, selain kita belajar terkait gaya listrik ya, F ya. Di sini juga ada namanya medan listrik. Medan listrik itu biasa disimbolkan dengan E, huruf E besar. Nah, kita langsung ke rumusannya aja, E. Mana E? Nah, E itu sama dengan F per Q0 ya. F ini merupakan gaya listriknya atau gaya kolomnya per Q0 atau muatannya. Kalau semisal terdiri dari banyak muatan, maka nilai E-nya dijumlahkan semuanya, sebanyak muatannya. Oke, di sini juga selain kita bahannya itu sebuah titik ya, kadang tuh ada yang bentuk lingkaran, partikelnya tuh ada yang lingkaran kan bentuknya, terus ada juga yang silinder, ada juga yang bentuknya batang panjang, ataupun batang yang ada batasnya, misal panjangnya L gitu. Jadi kalian bisa cek juga di buku paket ya, ini juga sudah di buku paket. Nah, di mana yang terakhir nih hukum ke hukum Gauss atau flux listrik. Nah, flux itu disimbolkan dengan ini ya, lambang kayak 0 terus ada garisnya gitu. Nah, flux listrik itu sama dengan nilai medannya dot A, di mana A itu merupakan luasan dari misal berapakah flux yang melewati sebuah buku berbentuk persegi panjang. Nah, buku persegi panjang itu luasannya. Nanti bisa kalian cek juga. Oke, sudah habis ya. Oke. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari penjelasan tadi atau penjelasannya Pak Nasori ada yang dibingungkan, silahkan. Oke, baik, Siti Fatimah. Iya Mbak, saya izin bertanya. Waktu itu tuh Ya. kata kan itu untuk yang medan listrik itu ada R, itunya kan Mbak, R itu ya R-nya. Nah itu katanya min sin theta I plus cos theta J ya Mbak. Nah itu aku bingung Mbak, itu dari mana dapatnya? Oke. Itu kalau untuk menentukan nilai R ya, itu waktu jelasinnya bentuknya apa? Yang ditanyakan medan listrik di apa? Yang satu dimensi, yang sepanjang garis lurus. Oh, sepanjang garis lurus.
Halo, oh, iya, oke. Ternyata aku di mute. Astagfirullah. Tadi yang raisen apa? Alicia ya? Alicia Septiani. Halo deh Alicia. Halo. Halo, Mbak. Oke, sip. Iya, sudah selesai? Eh, ini berarti kayaknya langsung dimasukin atau nggak ada nilainya kan ya, Mbak? Entah, ada nilainya atau enggak ya? Nanti nilainya bentuknya Q sama A. Sama K. Kalau K-nya tetap K. Mau mencoba? Terima kasih, Mbak. Oh, enggak langsung coba jawab nih. Langsung aja, coba. Jawabannya di scan dulu, nggak apa-apa. Mau langsung dijelaskan di sini, nggak apa-apa. Gimana di Alicia Septiani? Saya Mbak mengerjakannya. Kenapa? Belum selesai mengerjakan, Mbak. Oh, iya, iya, iya. Mau nyoba sekarang? Enggak, Mbak. Nanti dulu aja. Oke, oke. Ada yang sudah nih, sudah 12.03. Gak apa-apa, nanti nggak perlu sampai akhir, nggak apa-apa. Pokoknya step-stepnya bisa, aman lah jelasinnya. Ada? Mau coba menjawab? Ini masih ada di buku gak sih ini? Soal kayak gini. Ayo, yang mau jawab. Oke. Halo, kok diem? Bentar, Pak, kurang sedikit. Oke, oke Genta, kurang sedikit. Gak apa-apa, ditunggu lagi.
Gimana? Sudah selesai? Trisha Listi Ardianti, Iya, Mbak. sudah? Belum, Mbak. Belum nemu jawabannya. Oh, udah nyampe A atau B? Yang A belum nemu sih, Mbak. Belum yakin gitu. Mau saya coba lagi. Oh, oke. Tapi rumusannya aman ya? Paham kan? Iya, paham. Oke, sip. Ahmad Nur Fatah. Halo, Ahmad Ya, Nur. iya. Sudah selesai Ya, deh? Bu. Belum, Mbak. Nyampe mana? Nyampe yang B, Mbak. Yang B. Oke, berarti yang A udah nih. Coba gimana? Masih ragu juga, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau Dibantu- misal dibantu. dibantu sama teman-temannya juga kan. Bisa ya, yang A ya? Ah, malu, Mbak. Nggak apa-apa, tenang aja. Malu kenapa kan teman-teman satu kelasnya ini kan? Mau share screen, mau di share screen atau mau nulis di sini? Gimana, Dik? Dik Nur Fatah ya? Dik siapa tadi? Iya, Nur Fatah. Ahmad Nur Fatah. Halo, Iya, Mbak. mau share screen atau mau nulis? Yang lain dulu deh, Mbak. Mau lihat yang Tuh. lain dulu soalnya. Kenapa? Ragu, Mbak. Ragu banget beneran deh, Mbak. Kok nggak pede jawabannya? Tenang, kalau misal nanti ada yang keliru kan nanti kita diskusinya bareng. Tadi siapa yang bilang sudah tadi? Tinggal dikit ya, lupa aku. Genta nggak sih tadi? Halo, Iya, Dek Mbak. Genta. Tapi Nah, sudah nih. arahnya belum ketemu, Mbak. Iya, nggak apa-apa, arahnya nanti aja. Oh, enggak. Masih di WA. Buka web. Oke, ditunggu. Nanti bagi teman-teman yang arahnya sudah tahu, silakan. Nanti dibantu Gentanya, karena tadi masih bingung di arahnya. Nggak perlu takut salah ya. Misal nanti beneran salah ya, ya nggak apa-apa. Kan nanti dapat poin keaktifan, gak kira aku ingin berapa gitu. Nah, kita kan sama-sama belajar. Aku juga belajar juga. Ini mata kuliah 2 tahun lalu ya. Kalau aku kan semester angkatan berapa sekarang? Aku tahun 2019, berarti sekarang semester 6. Ini di semester 2. Nah, ya aku juga masih bingung juga. Udah lupa, ingat. Ini jurusan apa? Gue tadi lupa nggak nanya. Jurusan apa? Biologi, bukan ya? Kalau biologi biasanya Kimia, Mbak. Hah? Kimia, geofisika, sama industri kalau nggak salah, Mbak. Kimia, geofisika, sama industri. Industri suka fisika. Geofisika apa geomatika? Ya, dua-duanya sama sih, suka fisika juga. Mungkin dari kimia yang agak tidak terlalu suka dengan fisika. Biasanya nih. Setauku kalau anak-anak industri aktif ya. Sepengalamanku di tahun kemarin juga, asdas juga industri. Ini yang banyak itu teknik elektro, industri, sama informatika. Informatika ya enggak ya? Oh enggak. 2 itu yang paling aktif kalau di kelas. Ya,
Izin share screen, Mbak. Permisi, Mbak. Izin share screen. Oh iya, bisa nggak? Belum bisa, belum bisa. Oh, belum bisa. Oh iya ya. Iya lupa. Thank you udah diingetin. Masih belum bisa, Mbak. Oh, coba lagi. Bisa? Bisa, Mbak, bisa. Oh, sip. Itu saya mencoba seperti di buku itu halaman 8 sih, Mbak. Caranya seperti halaman 8. Halaman. Cuma yang pertama itu kalau dari gambar tadi saya berikan posisi masing-masing, kan gambarnya kotak gini. Nah, pusatnya itu di plus Q. Nah, otomatis posisi dari masing-masing muatan itu seperti ini, plus 2Q posisinya 0 sama minus 1 karena di bawahnya plus Q, dan 3Q plus 3Q posisinya minus 1 sama minus 1 karena di bawah dan juga di kiri plus Q. Dan untuk plus 4Q itu posisinya di min 1 dan 0. Nah, lalu dicari R topinya seperti di buku. Caranya seperti ini, X pusat dikurangi sama X muatan, dan Y pusat dikurangi sama Y muatan. Dibagi akar dari kuadrat ini, jumlah kuadrat ini. Lalu didapatkan posisinya itu untuk pusat dengan muatan kedua itu 1J, pusat dengan muatan ketiga itu setengah akar 2 plus setengah akar 2 I plus setengah akar 2 J. Dan untuk posisi P pusat dengan muatan 4 itu 1 I. Lalu dicari medan listriknya seperti di buku itu, EP sama dengan K muatan dikali R-nya tadi. Langsung jadi dicari satu-satu dan didapatkan yang EP2 itu 18 kali 10 pangkat 9 J, tapi posisinya masih J saja, dan EP3 kaki 3 dikali posisinya tadi, R topinya tadi, sehingga didapatkan 27/2 akar 2 kali 10 pangkat 9 I dan juga J. Dan untuk EP4 kaki 4 dikali 1 I dan Q-nya 4 jadi 36 kali 10 pangkat 9 I. Lalu E-nya dijumlahkan sesuai dengan posisinya J dengan J, I dan juga I, didapatkan 5,1 kali 10 pangkat 9 I dan plus 37,1 kali 10 pangkat 9 J. Lalu dia dimutlakan untuk mencari nilai yang bukan vektor, nilai secara skalar. Yaitu di jumlah kuadrat, setelah itu di akar. Ditemukan 66,37 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Itu enggak. Dan untuk arahnya masih bingung. Iya, iya.
Oke. Ini tadi kamu posisinya pakai angka 1, 0 gitu ya. Iya, Mbak. Nah, kan tadi di soal sudah Oh iya. ada A ya, jadi nanti Iya, Mbak. Iya, diubah aku A ya. lupa, Mbak. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Sama tadi, coba di scroll ke bawah. Nah, di bagian L. Hah? Kimia berapa? Kimia is the best, Mbak. Oh, kimia is the best. Tapi kira, mantap. Satu fakultas dengan aku nih. Kimia. Kalau Dek gelar Wis Cahyo dari departemen? Teknik industri, Mbak. Mantap. Kimia udah ada, industri ntar lagi nyoba. Geomatika apa geofisika mana suaranya? Gak mau coba menjawab? Perwakilan gitu? Kimia is the best. Teknik industri apa? Gak tahu lah ya. Bentar ya, Mbak. Masih muter, Mbak. Iya, jaringan berarti. Ya tenang. Ini masih 2 soal lagi, Kak. Ini sampai jam berapa sih? 12.50. Jadwalnya berapa? Iya, iya, Mbak. Oh, masih lama. Tenang, masih lama. Share screen-nya, Mbak. Iya, silakan. Ini, Mbak. Sudah terlihat, Mbak? Apa belum? Ya, sudah terlihat. Iya, ini kan muatannya positif semua. Nah, itu saya kalau muatan positif kan medannya keluar. Jadi ini kalau ini E2-nya keluar ke sana, terus E3-nya ke sana, ke kanan, membentuk sudut, terus sama M-nya juga ke kanan. Nah, itu saya uraikan. Yang EX itu berarti ada E4 yang ini, sama E3 diproyeksi ke sumbu X. Nah, karena E3 ini diproyeksi ke sumbu X ini, maaf Mbak, ini cos 45. Jadi ini kan rumusnya E itu kaki per R kuadrat. Sudah saya masukin gini, ini harusnya 4Q bukan 4 aja. Gitu juga Y-nya juga gitu Mbak. Y-nya kan ada E2 sama E3 diproyeksikan ke sumbu Y, E3Y. Yang ini dikalikan sama sin 45, kebalik. Tapi sama setengah akar 2-nya. Nanti ketemu, karena ini sumbu X, maka R topinya itu I. Ini yang sumbu Y, R topinya itu J. Nah, cara nyari besarnya itu akar IX kuadrat plus IY kuadrat. Karena ini angkanya jelek, jadi belum saya masukin. Kalau nyari arahnya itu tan theta sama dengan EY per EX. Nah, ini anggap aja benar ya, Mbak. Jadi EY-nya ini saya masukin yang ini 551 kali 10 pangkat 9 ini. Yang EX-nya yang atas ini. Jadinya kan 0,556. Nah, itu di arkes tangenin jadinya 29,07. Sebenarnya ini salah sebab soalnya kan saya masukin yang G-nya tadi nggak pakai gitu loh, Mbak. Sudah, Mbak, gitu. Oke. Arahnya sama besarnya sudah ada ya? Mantap, mantap. Ya. Ya, cukup ini. Cukup menjawab soal yang nomor 1, baik dari Genta maupun dari Dek Gelar. Jadi aku langsung aja ya ke penyelesaiannya.
Nanti bisa kalian ini ya, kerjakan lagi kalau misal ada yang belum paham. Nah, jadi tadi ini ya, bentuknya persegi ya. Persegi, tadi ini ki, ini 2 ki, 3 ki, sama 4 ki ya. Terus yang ditanya itu adalah arah dan besar medan listrik pada posisi muatan ki. Di sini ya, sini. Nah, nilai E itu kan bisa pakai 2 ya, bisa pakai yang ada topinya, bisa ada yang tidak pakai topi. Kalau mau pakai yang ada topinya berarti nanti E itu sama dengan F per Q kan ya? Atau K, Q, R topi, R. Satunya boleh pakai E sama dengan K, Q per R ya? Apa R? F itu kan K, Q per R kuadrat. Oh, berarti R kuadrat. Cepat. Bentar ya, OneNote-nya cepat. Pasti kalau pakai OneNote ini. Kenapa? Aman nggak? Oh, aman. Oke. Nah, kalau tadi jawaban yang pertama dari D. Genta, dia itu pakai yang ini. Pakai yang ada R topinya. Nah, tapi dia itu masih, kan tadi kan dipengaruhi oleh ini sama ini kan. Nah, tapi untuk D. Genta itu masih 1 step, jadi kurang 2 step lagi. Itu tadi benar kok. Jawabannya udah benar, cuman stepnya yang kurang aja. Sama tadi A-nya juga jaraknya ya. Pakai 1 sama 0. Sebenarnya pakai 0, A sama min A. Itu aja tambahan dari aku untuk D Genta. Terus untuk D gelar tadi udah benar untuk cara penyelesaiannya. Cuman tadi key-nya ya. Cara masukkan key-nya masih ini. Tadi kan key-nya ini dihilangin. Jadi ada 1, 4, 3, 2. Sebenarnya kan ada key, 2 key, 3 key sama 4 key. Nah, kita lanjut aja untuk penyelesaiannya. Jadi kan tadi E ya, ditanya adalah E total. E total itu jadi E yang X sama E di Y. Nah, berarti kita harus melihat dulu gambarnya. Nah, karena yang ditanya itu adalah besar medan listrik pada posisi muatan Q di sini ya. Berarti dipengaruhi oleh 4 Q, 3 Q sama 2 Q. Nah, kalau yang dipengaruhi oleh 4 Q, dia ke sana karena positif ya. Terus yang dipengaruhi oleh 2 Q, dia ke sana. Yang dipengaruhi oleh 3 Q, dia ke sana. Berarti nanti ini E, 4 Q, ini E, 3 Q, ini E, 2 Q. Nah, selanjutnya untuk sudut. Sudut di persegi itu 90 ya. 90 derajat. Jadi yang ini, anggap tetanya aku ambil yang ini. Tetanya berarti ini 45 ya. Karena dia itu separuh dari sudut total yang di sini. Kan kalau kita tarik garis horizontal, perpotongan gini. Nah ini kan sudut ini dibagi 2. Dibagi ini sama ini. Karena ini 90 dibagi 2 berarti masing-masing 45. Untuk panjang garis yang di tengah ini, itu akar 2R atau akar 2A. Karena tadi jari-jarinya A. Nah, sampai sini paham? Untuk penentuan arahnya? Halo?
Paham, Mbak. Oke, sip, paham. Nah, tadi kan kita mencari nilai E total. Kalau kita lihat di sini, kita tentuin dulu E masing-masing. Ini ada 3 E. Ada E 2Q, E 3Q, sama E 4Q. Kalau kita lihat E 2Q. E 2Q itu yang ke atas, ke Y positif ya. Nah, dia itu kan rumusannya E itu kan K, Q per R kuadrat. K-nya tetap K ya, nanti kalian ubah sendiri ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Terus Q-nya berapa? Q-nya 2Q. R-nya panjangnya berapa? A kan? Nanti A. Dikuadratin. Ini untuk yang E2Q. Lanjut ke E4Q. E4Q yang ini ya, yang sumbu X ya. Ini jangan lupa ada J ya. Karena dia ke apa? Ke sumbu Y. Terus yang sumbu X itu ada E4Q. E4Q sama rumusannya K Q per R kuadrat. K 4Q per apa? A kuadrat ya. I. Nah, terus sisa yang E3Q. E3Q ini dia tuh kan miring ya ke sini ya. Karena biar mempermudah penyelesaiannya, Mbak diproyeksikan terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y. Jadi nanti ada E3Q X sama E3Q Y. Yang E3Q X itu kan berarti K Q per R kuadrat. Tapi di sini ada tambahan. Karena yang X itu tetanya Mbak Ani taruh di sini, berarti di samping ya. Di sampingnya berarti cos. Berarti cos theta. Berarti yang ini sinus theta. Nah, K-nya tetap, Q-nya berarti 3Q ya. 3Q, R-nya akar 2 A kuadrat. Cos 45. Yang ini juga sama. K 3Q per akar 2 A kuadrat. Kuadratnya di luar. Sin 45. Nah, berarti ini yang J ya. X itu apa? I ya. I, yang ini J. Yang I sama I, yang J sama J. Jadi nanti ada EX. EX-nya ada 2. Ada yang ini sama yang ini. Jadi K4Q per A kuadrat ditambah K3Q per A 2 A kuadrat ya. Akar 2, setengah akar 2. Nah, terus yang EY, jadi yang EY yang ini ya, K 2Q per A kuadrat ditambah K 3Q per 2A kuadrat setengah akar 2. Ini yang I, yang ini yang J. Karena tadi yang ditanyakan adalah total medan, maka total medan itu tadi ini ya, EX ditambah I. Jadi kita jumlahkan dua-duanya. Nah, karena ini merupakan vektor, maka penjumlahan vektor itu E total akar dari EX kuadrat ditambah EY kuadrat. Nah, baru deh nanti ini dikuadratin, ditambah ini kuadrat di akar. Ntar jawabannya berapa? Ntar kalian cari sendiri jawabannya. Terus untuk arah ya, untuk arah kita pakai tangan theta. Nah, kalau kita lihat di soal, gambar ya, theta yang ini ya. Tangan itu apa? Depan per samping. Depannya apa? Depannya yang di sumbu Y, sampingnya itu di sumbu X. Jadi, tangan itu yang EY per
X. Jadi nanti EY yang kalian dapatkan di sini, itu dibagi dengan ini, EX. Nanti jawabannya berapa, terus diarkes tangan. Atau theta ya, nanti ketemu nilai tetanya berapa. Aku ketemunya tetanya itu 58,83 derajat terhadap sumbu sumbu X positif. X positif. Mana? Ada yang ingin ditanyakan? Di soal 1A. Tadi sepertinya ada yang raisen ya? Oh, enggak ada. Tadi kayaknya ada. Oh, ada. Selviar Juliani. Ya, permisi Mbak, izin bertanya untuk penempatan theta tadi, ini saya masih kurang mengerti Mbak. Ini penempatan tetanya ini bagaimana ya Mbak? Oke, tetanya bagaimana Mbak? Jadi theta ini kan bentuknya kalau kita lihat ya. Jadi ini ada E3Q, E4Q, sama E2Q. Nah, untuk theta, terserah kamu mau menempatkannya di sini atau di sini bebas. Kan sama-sama 45, Mbak. Bebas, terserah kalian mau penentuan tetanya yang mana. Kalau misalnya diubah itu berarti kosinnya juga berubah ya Mbak? Ya, pastinya nanti berubah. Baik Mbak, terima kasih banyak Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Barusan yang tanya Selviani. Halo, coba di ngomong deh. Selviar Juliani Mbak. Hah? Selviar Juliani. Selviar Juliani. Oke. Selviar Juliani. Oke, ada lagi. Thank you, Dek. Selviar Juliani. Ada yang resen lagi. Seril Surya. Ya Mbak, mau tanya tadi posisi tannya di mana ya Mbak ya? Oh, posisi tannya. Jadi kan tadi Mbak Ani tetanya di mana nih? Di sini ya tetanya ya. Nih. Nah, berarti tangan tetanya yang depan dibagi samping. Nah, kalau kita lihat tangan tetanya tadi ketemu 58,83 terhadap sumbu X positif. Nah, jadi total E-nya itu, nah ini ya, tetanya ambil yang ini ya. Berarti total 3 medan ini sebenarnya arahnya itu ke sini, anggap ke sini. Ini Y, ini X. Itu 58,83. Gitu. Gimana, Dek? Apakah sudah menjawab? Iya Mbak, baik. Terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, aku stop share, nanti aku share. Jangan-jangan. Ke PPT lagi aja. Nah. Oh iya, ya kenapa? Itu tadi 58,83-nya setelah Mbak cari ya Mbak? Iya. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke yang B ya. Gaya listrik yang dialami oleh muatan 2Q. Ini masih ada soal menunggu. Tapi waktunya tidak cukup. Nanti kalian kalau semisal kayaknya kita bisa menyelesaikan satu soal saja. Nanti kalau kalian ada waktu free di rumah mau belajar FISDA, silakan untuk ini ya, mengerjakan soal nomor 2 sama nomor 3. Kalau sudah terjawab bisa dikirim ke aku, kalau nggak mau menjawab juga nggak apa-apa. Tenang aja. Tidak bersifat memaksa, tapi dianjurkan. Silakan yang nomor 2, nggak perlu sampai nilai akhir. Rumusannya nggak apa-apa. Silakan yang mau menjawab. Tadi dari Dek Genta sudah aktif sama Dek Gelar.
untuk menjawab soal 1A. Yang lain gimana? Gaya listrik yang dialami oleh muatan 2 Ki. 2 kolom ini. Cuman kolomnya di 2 Ki aja. Di sini 2 Ki. Lebih gampang dari nomor 1A. Gimana? Ada yang mau menjawab? Ayo dong. Aktif. Saya mau nyoba Mbak, tapi takut salah. Oh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tenang. Jangan takut salah. Kalau nggak pernah salah, takut nanti. Misal kalau kalian mencoba hal yang baru, terus takut salah, ntar tidak dicoba-coba. Kan rugi nanti kita. Ayo deh, Alicia. Ini ya, aku stop share ya. Dek, siapa tadi Alicia? Alicia. Bagus namanya. Alicia. Silakan deh. Alicia Septiani. Share screen-nya udah terlihat kan Mbak? Ya, sudah terlihat. Jadi sebenarnya itu hampir sama kayak nomor yang 1A tadi. Cuma tuh posisinya kayak berbeda. Kan yang diminta itu di bagian 2 Ki-nya. Berarti tinggal dimasukin aja rumus yang sama. Jadi saya menghitung yang pertama itu yang F32 sama 12-nya dulu. Jadi kayak gini. Ki-nya saya nggak masukin, jadi langsung aja masukin angkanya. Terus ketemu hasilnya. Terus dari F32 sama 12 tadi, itu dicari gaya keduanya. Jadi kayak dimasukin dua-duanya, terus kan udah ketemu, tinggal terus kuadratin, terus sudah dihitung itu hasilnya gini. Terus habis F-nya udah ketemu, kan kita mau nyari yang di 2 Ki-nya. Berarti kita pakai bagian yang F21-nya ini. Jadinya F ditambah F2-nya ini F21. F21, jadi ini udah ketemu hasilnya segitu. Kalau itu dari saya, Mbak. Terima kasih. Oke, coba ke atas lagi. F di 23. F itu F32. Oh. Ada salah lagi. F12, F12, F32. Oke. Oh, ya, paham. Cari ini dulu ya, F32 sama F12-nya, terus karena dia itu ke sumbu X sama sumbu Y, terus digabung ya. Terus baru nanti ditambah sama F, berapa tuh, yang miring ya? Iya, saya gitu. Iya. Iya, boleh. Ada lagi? Teman-teman yang lain udah benar nih, kalau dari ininya, analisisnya. Ada lagi yang mau menambahkan dari jawaban dari Alicia Septiani? Atau mau pakai cara yang beda, boleh. Halo? Ya udah 12.50 ya. Cepet banget. Satu soal aja deh. Soal terakhir, aku coba jawab langsung aja. Jadi itu tadi nanya soalnya itu medan ya, medan apa? F ya, gaya kolom ya atau gaya listrik. F itu kaki QR kuadrat ya. Jadi tadi kalau di Alicia Septiani dia dijumlahkan, sumbu X sama sumbu Y-nya dijumlahkan boleh. Kalau misal kalian mau F-nya nanti berhubungan dengan ini I, terus yang sumbu Y-nya berapa itu boleh. Silakan mau pakai cara yang manapun diperbolehkan. Tadi kan F2 nih yang ditanya ya.
F2 itu berarti ini ya, ada yang ke sana, ada yang ke sini, sama ke sini. Nah, kalian boleh proyeksikan yang miring ini ke sumbu X sama sumbu Y. Yang miring itu kan F4 ya, F4 yang miring. Jadi nanti ada F yang di sumbu X, I, ditambah F, Y, J. Untuk jawaban akhirnya sama seperti Alicia kalau digabung, tapi kalau tidak digabung nanti jawabannya min 2 plus 2 akar 2 K Q kuadrat per A kuadrat I ditambah 6 plus 2 akar 2 K Q kuadrat per A kuadrat J. Nanti kalian bisa cek lagi. Kalau misal ada yang dibingungin, langsung chat aku ya di nomor WA aku. Nanti aku gabung ke grup WA kalian. Mungkin seperti itu asistensi hari ini. Mohon maaf karena masih satu soal saja yang kita